Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, kelalaian, dan perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30 dengan perikop perempuan Siro Venesia yang percaya, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa tahun lalu ada seorang ibu yang sangat aktif di sebuah organisasi pelayanan di gereja mendatangi seorang pastor. Kepada sang pastor, si ibu bersharing tentang bagaimana pelayanan yang dilakukannya bersama tim. Ibu itu bercerita, mereka pergi ke banyak tempat untuk melakukan pelayanan, baik di bidang doa dan puji-pujian, maupun dalam bidang pelayanan sosial. Ia merasa bahwa ia sungguh dipergunakan oleh Tuhan Yesus, sehingga beroleh kesempatan untuk berkunjung ke banyak tempat dan bertemu dengan banyak orang. Anehnya, ia tidak akrab dengan anak gadisnya, bahkan seringkali bertengkar sepulang dari pelayanan. Ia sempat kecewa kepada Tuhan Yesus. Mengapa saya melayani Tuhan Yesus kemana-mana, tetapi saya tidak bisa hidup harmonis dengan anak saya di rumah? Demikian protes si ibu itu.
Setelah mendengarkan cerita panjang lebar mengenai prestasi pelayanannya di berbagai tempat, namun gagal berteman dengan anaknya, pastor yang didatangi itu meminta si ibu untuk membaca teks Injil hari ini, yaitu Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pastor itu mengatakan, barangkali selama ini ibu hanya meninggalkan remah-remah untuk anak di rumah, sementara bagian yang terbesarnya dihabiskan dalam pelayanan di luar. Bagi kita pun demikian. Silakan aktif melayani di mana saja, namun jangan sampai kita tidak punya cukup waktu atau energi untuk melayani anggota keluarga kita yang juga sangat membutuhkan kehadiran dan pelayanan kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah kami agar mampu membagi waktu dengan bijaksana, sehingga banyak orang yang terlayani dengan baik, juga keluarga kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.